Halo semuanya, selamat datang di petualangan fisika kita hari ini. Coba deh kalian siapin rasa ingin tahu kalian, karena di pembahasan kali ini kita bakal jalan-jalan seru buat ngungkapin rahasia alam semesta yang jujur aja nih sebenarnya selalu terjadi di depan mata kita setiap hari. Pernah kepikiran gak sih, waktu kalian lagi ngeliat sekeliling ruangan, coba deh perhatiin barang-barang di atas meja, kursi yang lagi kalian duduki sekarang, atau pintu kamar. Gimana caranya benda-benda yang asalnya diam, itu tiba-tiba bisa bergerak? Atau sebaliknya, benda yang lagi melaju kencang bisa mendadak berhenti atau bahkan berubah bentuk. Pasti ada sesuatu kan di balik itu semua? Nah, di petualangan ini kalian bukan cuma sekedar nyimak aja, tapi kalian adalah ilmuwan juniornya. Dan coba tebak siapa yang bakal nemenin kita? Yap, tokoh legendaris Bapak Fisika kita, Sir Isaac Newton. Bareng-bareng, kita bakal ngebongkar rahasia besar di balik kekuatan magis tak kasat mata tadi. Oke, kita mulai selaming ini ya. Keajaiban tak kasat mata yang dari tadi kita obrolin itu, dalam dunia sains bahasa gampangnya adalah gaya. Jadi, gaya itu pada dasarnya cuma dorongan atau tarikan. Bayangin aja kalian lagi dorong meja belajar yang lumayan berat. Nah, dorongan tangan kalian ke meja itu, itulah yang namanya gaya. Gaya ini tuh punya semacam kekuatan super buat ngubah arah gerak benda, bikin benda melaju, atau bahkan ngubah bentuk benda itu sendiri. Coba bayangin, persis kayak waktu kalian ngeremes botol plastik bekas minuman sampai penyok. Itu gaya yang lagi bekerja. Sadar atau enggak, gaya itu bener-bener nempel banget sama aktivitas kita sehari-hari. Ada dua jenis gaya yang setiap detiknya kita rasain. Pertama, gaya otot. Ini tuh kekuatan yang dihasilkan sama otot tubuh kita. Kayak pas kita dorong meja tadi, narik pintu, atau pas kalian ngangkat ransel sekolah yang berat. Terus yang kedua ada gaya gesek. Ini gaya yang super penting dan selalu muncul tiap kali ada dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Ngomongin soal gaya gesek nih, mari kita pecahkan satu fenomena yang saya yakin kalian pasti pernah ngalamin. Waktu kalian nyoba mindahin meja kayu di kelas, kenapa sih meja itu rasanya berat banget pas baru pertama kali didorong? Tapi anehnya, pas mejanya udah mulai geser, dorongannya malah kerasa jauh lebih ringan. Jawabannya ada di pergantian dua jenis gaya gesek. Serius, ini kayak misteri yang akhirnya terpecahkan. Pas mejanya masih diem dan baru banget mau didorong, kalian tuh lagi perang ngelawan yang namanya gaya gesek statis. Gaya ini ibarat lem tak terlihat yang nahan benda kuat-kuat di lantai. Makanya dorongannya berasa super berat. Tapi begitu bendanya akhirnya nyerah dan mulai gerak, gaya geseknya langsung berubah wujud jadi gaya gesek kinetis. Gaya kinetis ini nilainya lebih kecil, makanya meja kayu tadi jadi jauh lebih gampang didorong setelah dia jalan. Masuk akal banget kan? Kalian mungkin mikir, emang apa pentingnya sih kita repot-repot belajar soal gaya gesek? Waduh, coba deh bayangin dunia tanpa gaya gesek. Kalau nggak ada gaya ini, pas kalian jalan pakai sepatu di lantai rumah, kalian bakal kepleset terus-terusan, nggak ada henti. Gaya gesek inilah pahlawan tanpa tanda jasa yang bikin sol sepatu kita bisa nyengkeram lantai. Dia juga yang mastiin kampas rem sepada kalian berfungsi biar nggak nabrak gerbang sekolah, bikin ban mobil nempel di aspal, dan bahkan ngasih gesekan kasar biar batang korek api bisa nyalain api. Gila kan manfaatnya? Tapi tunggu dulu, semua dorongan, tarikan, dan gesekan yang menakjubkan ini dan terjadi sembarangan loh. Mereka semua dikendalikan sama aturan mutlak alam semesta. Dan aturan utama dari semua sihir fisika ini dirumusin sama teman petualangan kita tadi, Isaac Newton, lewat apa yang kita kenal sebagai hukum-hukum Newton. Mari kita lihat gimana aturan ini bekerja di hukum Newton. Pernah lihat nggak sih trik pesulap yang narik taplak meja cepet banget, padahal di atasnya ada piring sama gelas isi air, tapi ajaibnya gelasnya nggak jatuh. Kasih tahu ya, rahasianya itu bukan sihir sama sekali, tapi kelembaman. Biar gelasnya tetap diam di tempat, kuncinya tuh spesifik banget. Tarik kain taplaknya dengan gerakan yang singkat, cepat, dan mendatar sejajar sama meja. Si gelas itu punya kecenderungan buat bertahanin posisinya yang lagi diam karena sifat malesnya. Nah, sifat males benda ini dalam sains disebutnya kelembaman. Jadi, poin krusialnya masuk nih saat kita bahas hukum ketiga Newton atau yang ngetop banget dengan sebutan hukum aksi-reaksi. Hukum ini tuh benar-benar fondasi paling epik dari sebuah pergerakan. Bunyinya gini, untuk setiap aksi bakal selalu ada reaksi yang sama besar tapi berlawanan arah. Gampangnya gini deh, kalau kalian ngasih sebuah gaya ke suatu benda, benda itu bakal ngasih gaya balasan ke kalian dengan kekuatan yang persis sama tapi arahnya kebalikan. Biar makin kebayang serunya, coba ingat-ingat pas kalian lagi berenang. Pas tangan dan kaki kalian mendayung ngedorong air ke arah belakang, nah itu adalah aksinya. Terus sebagai akibatnya, apa yang terjadi sama tubuh kalian? Tubuh kalian bereaksi dengan meluncur maju ke depan.
Konsep luar biasa yang persis sama ini juga dipakai buat nerbangin roket luar angkasa yang harganya miliaran dolar itu loh. Roket nembakin gas pembakaran super kuat ke arah bawah, ke arah bumi, sebagai aksi. Dan sebagai reaksinya, badan roket terdorong melesat ke atas menuju luar angkasa. Keren banget kan? Nah, sekarang setelah kalian resmi jadi ahli teori fisika aksi-reaksi, kalian siap nggak nih buat misi petualangan berikutnya? Yuk kita buktiin teori ini langsung di rumah pakai eksperimen yang asyik banget. Kita bakal ngebuktiin hukum ketiga Newton dengan bikin alat penyiram air yang berputar, cuma modal barang bekas yang ada di sekitar kita. Oke, perhatiin baik-baik ya langkahnya biar kalian sukses jadi ilmuwan dadakan di rumah. Pertama, cari kotak susu atau kotak jus bekas. Terus, pakai paku atau ujung gunting kalian bikin satu lubang kecil di tiap sudut bagian bawah kotaknya. Nah, ini kunci utamanya. Pastiin pakunya ditusuk agak miring menuju ke satu arah melingkar ya. Kalau udah, gantung kotaknya pakai seutas tali dari bagian atas. Lanjut, isi kotak itu sampai penuh pakai air, terus biarin aja dia ngegantung bebas. Dan sekarang, coba perhatiin apa yang terjadi dari lubang-lubangnya. Tiba-tiba, kotaknya bakal nari dan muter sendiri persis kayak alat penyiram taman otomatis. Inilah momen pembuktiannya teman-teman. Air yang mancur keluar dari lubang miring tadi, ngasih gaya aksi ke arah luar. Dan karena prinsip fisika itu nggak bisa dilanggar, kotak susu itu ngasih gaya reaksi dengan kekuatan yang sama, tapi arahnya berlawanan. Hasilnya, gaya reaksi ini sukses ngedor badan kotak buat muter terus-terusan sampai airnya habis. Wah, ternyata fisika itu penuh banget ya sama keajaiban yang bisa kita buktiin sendiri pakai tangan kita. Setuju nggak? Mulai dari mecahin misteri gaya gesek pas ngedorong meja, sampai ngebuktiin hukum Newton pakai roket atau kotak air yang muter tadi. Nah, sekarang saya punya tantangan terakhir buat kalian. Berani nggak kalian nantangin teman-teman sekolah kalian besok buat bikin eksperimen penyiram air ini bareng-bareng? Coba adu, rakitan siapa yang putarannya paling kencang? Tunjukin ke mereka kalau kalian itu ilmuwan yang sehebat Sir Isaac Newton. Jangan pernah bosan buat bertanya ya, dan jadiin setiap hal kecil di sekitar kalian sebagai arema bermain sains yang menakjubkan. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.